warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita sudah banyak mendapat ilmu-ilmu yang sangat berharga, baik yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Said Aqil Siraj, lebih-lebih yang baru saja disampaikan oleh Al-Mukarram Ananda Ki Haji Jeffrey Al-Bukhari. Saya yakin semua nasihat-nasihat tadi besar manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita tidak hanya pandai jadi pendengar yang baik, tapi juga pandai mengamalkan dengan baik apa yang kita dengarkan. Sekarang ini sudah 7:30 Jadi saya 5 menit saja. Pertama, saya bersyukur dapat menghadiri hari ulang tahun ke-48 Jam'iyah Mahabbatur Rasul, sekaligus memperingati Maulid. Dari sisi ini saya ingin bicara. Dalam sejarah saya belum pernah membaca ada seorang pemimpin yang begitu besar cintanya kepada umatnya seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu cinta sama Nabi, sudah pernah ketemu? Lo carane piye itu? Belum ketemu kok cinta. Biasanya orang cinta itu kan ketemu dulu, ya. Biting tresno jalaran soko kulino. Inilah hebatnya. Kita belum pernah ketemu Rasul, kita belum pernah melihat mukjizat, kita belum pernah mendengar suaranya, entoh kita cinta kepada beliau. Jauh lebih baik ketimbang orang yang hidup dan bertemu Rasul, melihat wajahnya, menyaksikan mukjizat, mendengarkan wahyu, tapi mereka tidak mau beriman. Nah, Bapak Ibu hadirin, orang yang cinta kepada sesuatu biasanya mencontoh yang dicintainya. Apa yang mau kita contoh? Saya ngikuti yang disampaikan Ananda Ustadz Jeffrey tadi. Pertama, ibadah. Ayo kita ngobrol. Ini Bapak Ibu yang hadir di sini semua ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau kata saya itu namanya ngaku. Orang ngaku boleh dan murah, boleh dan, tapi apa diakui kita belum tahu. Ya, ya, tidak otomatis kalau kita bilang saya hambamu ya Allah, lalu Allah jawab iya ya, enggak mesti. Karena berapa banyak orang dalam hidup mulutnya berkata saya hamba Allah, perbuatannya bilang dia hamba dunia, hamba setan, hamba nafsu, budak jabatan, tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Bu, hamba Allah itu diuji, digojlok, digembleng, lulus, lolos, hamba Allah. Apalagi tadi Ananda Jeffrey bilang kita semua ini kan dititipi. Ya Bu, ya masih ingat itu? Kita ini dititipi saja. Kalau begitu kata saya, kita ini seperti tukang parkir. Tukang parkir di pasar tuh paling enak hidupnya. Walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, enggak pernah sombong. Tenan lagi, tukang parkir itu walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, enggak pernah sombong.
Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali. Dia tidak sedih, tenang. Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Ini namanya nyengir tapi mikir. Saya lagi ngomong tasawuf ini. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Inilah tasawuf. Siapa saja kalau merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, harta, jabatan, anak, ilmu itu titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Bagaimana tukang parkir? Pertama, titipan tidak boleh bikin kita sombong. Jadi penjeh, dititipi kok sombong, tidak pantas ah. Dititipi kok sombong, tidak pantas ah, tidak pantas ah. Pak Zainuddin titip mobil ya, monggo. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Emangnya mobil kamu? Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Ada apa tidak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong tuh anak buah Fir'aun semua. Dititipi kok sombong, ndak pantas ah. Ada orang dititipi harta oleh Allah, jadi wong sugih, sombong, mentang-mentang kaya, sama tetangga ndak mau kenal, orang lain kecil semua, jalan ndak injak tanah. Kuntilanak, ndak pantas dititipi kok sombong. Satu, udah nggak pakai A. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak Zainuddin titip sepeda motor ya, enggak. Waktu diambil sepeda motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bumper hancur. Marah nggak yang nitip? Lalu apa bedanya? Allah titip anak 3 orang di rumah kita. Yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Yang nitip marah. Allah titip harta kepada kita, jadi orang kaya, supaya bantu yatim, bangun pesantren, bangun rumah sakit. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Ayo yang lebih makro, Allah titip Indonesia. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat yang nitip. Disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Siapa? Merapi. Itu kan Merapi makhluk Allah. Bromo, Demam, Anak Krakatau, angin puting beliung, gempa, air banjir, hujan es. Masya Allah, Jakarta hujan es. Tetangga saya udah siapin sirup, mau hujan es katanya. Merapi itu makhluk, Bromo itu makhluk, Anak Krakatau itu makhluk, air itu makhluk. Allah suruh makhluknya yang lain menegur kita. Itu Merapi demo loh Bu, demo. Kalau kita rakyat demo, polisi turun tangan. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun? Mbah Marijan selesai. Mbah Marijan sudah kumpul sama Mbah Surip di alam barzah, sudah ketemu, ngobrol dia. Kata Mbah Surip, tenang Mbah Marijan, tak gendong, aman sudah dia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 2 menit ya. Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 2 menit.
Kalau begitu kita perlu Allah, kita perlu Allah. Pantas Rasulullah yang kita peringati ini, kalau ada orang yang hatinya paling bersih, Rasulullah, akhlaknya sempurna, Rasulullah, dosa sudah diampuni, Rasulullah. Tapi orang yang dosanya sudah diampuni, hatinya bersih, akhlaknya baik, kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Bu, saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna, tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat? Ya masing-masing lah jawaban itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya perlu Allah, saya hambamu ya Allah dalam segala keadaan. Miskin hamba Allah, jadi orang kaya tetap hamba Allah. Saya jaksa tapi saya hamba Allah. Saya jenderal tapi saya hamba Allah. Saya gubernur tapi saya hamba Allah. Saya pengusaha besar tapi saya hamba Allah. Dalam segala keadaan. Bu, nanti itu yang pertama dihidupkan bukan kita manusia, Pak. Yang pertama dihidupkan itu malaikat. Malaikat dihidupkan semua, diatur panitia akhirat. Saya mau cerita syafaat, diatur panitia akhirat. Malik, siap, sediakan neraka. Aku mau bakar itu bajingan tengik yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, tinggal di masyarakat, selalu menebarkan keonaran, kejam kepada yatim, tidak mau menolong yang kesulitan. Siapkan neraka. Baik, Ridwan, ya, sediakan surga. Aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, dekat dengan ulama, santun kepada yatim, suka menolong orang yang perlu pertolongan, tengah malam masih maulidan. Siapkan surga. Baik, Jibril, Mikail, ya, ke surga. Lalu ambil kendaraan buruk, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bangunkan dari kuburnya, bawa ke surga. Siap. Turun Jibril, Mikail ke alam yang sudah hancur-hancuran, nyari kuburan yang nggak ketemu, nyari Jombang saja sulit, sudah rata semua. Kata Jibril, Mikail, iya, sebelah mana kubur Nabi? Nggak tahu, ini rata semua. Lalu dua-duanya sujud mohon pertolongan Allah. Dengan izin Allah terbuka kubur baginda Nabi. Bangun dari kubur seperti orang bangun tidur, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Ada Jibril, lalu tanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Kata Jibril, kiamat Muhammad. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Bangun dari kubur, tahu kalau hari sudah kiamat, yang pertama ditanya, aina ummati? Umat saya mana? Kita yang ditanya. Kata Jibril, manusia semua, kau orang pertama yang dibangkitkan dari kubur Muhammad. Lalu kita ke surga. Perintah Allah, perintah Allah. Sampai di surga Nabi seperti orang tidak kerasan gitu loh, Bu. Mukanya murung, mondar mandir. Sampai Allah tegur Muhammad, labbaik ya Rabb. Tidak enak toh di surga? Enak. Kurang cukup fasilitas? Cukup. Kenapa kamu seperti orang tidak kerasan gitu loh? Saya teringat umat saya, ya Allah, umat saya bagaimana nasibnya? Iya sih, saya sudah enak di DPR. Salah. Iya, saya sudah enak di surga, kursi empuk, gaji cukup, dapat mobil dinas, dapat rumah. Itu umat saya yang waktu kampanye pada kepanasan, bagaimana nasibnya? Jadi saya minta izin keluar mau tengok saya punya umat. Bangun dari kubur, umat yang ditanya. Sudah tinggal di surga, umat yang diingat. Nanti itu kan setiap orang bingung dengan urusannya masing-masing. Sekelompok di sudut berunding, kita mau diadili ini, kita cari bantuan yuk. Nah, sehari itu hanya beliau yang diizinkan Allah. Beliau yang memanggil ummati ana laha ta'ala ummati, umatku sini, umatku sini. Jadi pantas kalau pemimpin seperti ini kita cintai. Ya Bu, ya? Ya Bu ya.
Jadi satu yang mau kita contoh bagaimana beliau ibadahnya luar biasa. Yang kedua, modal utama perjuangan beliau itu adalah akhlakul karimah, moral force. Tidak pernah dakwah dengan kekerasan, tidak pernah dengan bujukan materi. Ayo siapa masuk Islam kaos oblong sudah disablon, tidak. Ayo yang masuk Islam beras 2 liter, tidak. Dakwahnya dengan akhlak, budi pekertinya dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin. Nah sekarang soalnya, kepada siapa sih kita harus berakhlak? 3 saya sampaikan. Jam 00:10. Artinya ini sudah ganti hari toh. Ya, inilah ceramah terpanjang di dunia. Saya pidato dari hari Sabtu, dari hari Minggu sampai hari Senin. Jam 00:10. Bu, saya cerita apa tadi? Kepada siapa kita harus berakhlak? Kita ini semua harus berakhlak kepada 3 hal. Berapa? 3. Yang pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. 13 tahun Nabi berjuang di Mekah memperbaiki akhlak kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan keyakinan, membangun akidah. 13 tahun di Mekah pasang fondasi dengan hitungan, kalau fondasi kuat bangunan aman, kalau fondasi melenceng bangunan bengkok, kalau fondasi rapuh bangunan runtuh. Bangunan bagaimana fondasinya, orang hidup bagaimana imannya. Ini kan kita bangsa Indonesia sekarang ini Pak, bukan cuma perlu orang pintar, bangsa kita perlu orang benar. Ya Bu, Ibu lebih baik mana, punya anak pintar tapi tidak benar, atau punya anak benar tapi tidak pintar? Biar benar asal pintar. Tapi di masyarakat kan orang bilang begini, Pak, dia itu walaupun nggak pintar tapi orangnya benar Pak. Ya toh? Artinya masyarakat lebih menerima orang yang benar, tidak terlalu pintar, ketimbang pintar tapi tidak benar. Indonesia bangkrut, terpuruk itu kan lebih banyak ulahnya orang pintar tapi tidak benar. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan, disuruh ngurus hukum bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. Belajar dari sejarah. Saya sering guyon, dulu zaman Bung Karno orang korupsi di bawah meja, malu-malu. Zaman Pak Harto korupsi di atas meja, terang-terangan. Zaman sekarang meja-mejanya dikorupsi, mejanya sekalian dikorupsi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pejabat-pejabat kita itu disiplinnya takut atasan tapi tidak takut Tuhan. Ini yang celaka. Takut atasan tapi tidak takut Tuhan. Seperti anak muda naik sepeda motor tengah malam ngebut, wah, lampu merah jalan terus, di stop sama polisi. Prit, iya Pak. Minggir, siapa? SIM ada Pak, STNK ada Pak. Tahu kau lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya tidak tahu kalau ada Bapak. Itu loh jawabannya enak benar, seperti orang tidak salah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita perlu orang pintar, kita lebih perlu lagi orang benar. Nah, supaya pintar pendidikan, supaya benar iman, akhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya 2. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Saya ingatkan lagi ini karena Indonesia ini pasar bagus Pak. Di Indonesia ini apa saja laku, saya heran. Coba lihat di Indonesia, kalau ada Nabi baru, ada aja yang ikut.
ada aliran aneh, ada saja yang masuk. Ini Ahmadiyah diramaikan lagi. Ini bukan menyangkut kebebasan beragama, ini penodaan terhadap agama. Kalau kebebasan beragama kita sangat menghormati kok. Kita tidak jengkel orang Kristen bilang Tuhan tiga, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Trinitas. Silahkan, itu babnya lakum dinukum. Kita tidak marah. Orang Buddha bilang Tuhan ada dua, Tuhan besar namanya Mahayana, Tuhan kecil namanya Hinayana. Silahkan, mau Tuhan besar, Tuhan kecil, Tuhan tanggung, itu babnya lakum dinukum. Kita tidak marah. Orang Majusi bilang Tuhan ada dua, Tuhan kebaikan namanya Ahriman, Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Silahkan. Tapi kalau ada orang mengaku Islam lalu percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu penodaan. Jelas? Jelas? Kalau udah jelas selesai. Berapa banyak kita sudah jadi korban nabi-nabi palsu? Mulai dari Al-Qiyadah, Ahmad Musaddiq, masih ingat? Pelatih bulu tangkis jadi nabi. La haula wala quwata. Dapat wahyunya di Bogor. Padahal di Bogor biasanya dapat talas, dia dapat wahyu. Ditangkap polisi 4 tahun. Habis itu di Bandung muncul lagi namanya Sayuti, Jalan Caikek Bandung. Sayuti tukang cukur, ngaku dapat wahyu jadi nabi, ditangkap lagi, penjara 2 tahun. Ustadz Roy Malang, sebenarnya bukan ustadz, dia itu petinju masuk Islam, mualaf, belajar Islam tidak pakai guru, diutak-atik. Sholat boleh pakai bahasa masing-masing, ramai masjid. Ditangkap 2 tahun penjara. Di Jakarta muncul lagi Lia Edan, ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita paling hebat di dunia ini, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap juga, luar biasa. Terakhir menurut catatan Kementerian Agama di bawah Pak Korpakem itu, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, pernah muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga nggak angker. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin, nggak enak. Apalagi salawatnya susah. Kalau kita kan nikmat itu, ya Habibi ya Muhammad, nikmat rasanya. Coba ganti sama yang tadi, nggak enak bener. Ya Habibi ya Tugimin, nggak enak itu loh. Nah yang aneh, berita-berita yang naik selalu menyudutkan umat Islam. Beritanya dipangkas separuh, bukan penyebabnya yang dicari, tapi akibatnya yang diberitakan. Di Bekasi ada pastor dianiaya, nggak cerita penyebabnya apa. Di Cikesik ada penyerbuan, seolah umat Islam lah yang biang kerok. Padahal nggak mungkin lah ada asap kalau nggak ada api, ya, kecuali knalpot. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api kecuali knalpot. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhlak kepada Allah jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Kita perlu Allah, kita perlu Allah. Apapun yang kita lakukan tidak akan mengganggu eksistensi Tuhan. Jangankan sak Jombang, sak Jawa Timur tidak ada yang sholat, Allah tidak berhenti jadi Tuhan. Ya, ya, kita perlu Allah. Kepada akhlak kepada Allah, jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita, ya Bung, wariskan kepada anak-anak kita. Yang kedua, kepada siapa kita harus berakhlak? Kepada sesama. Kepada sesama itu bagaimana? Pertama, jaga kerukunan antar umat seagama, sesama muslim. Saya malam ini hadir di sini bersama Ananda Ustadz Jeffrey. Saya tidak merasa sebagai tamu, saya hanya keluarga di tengah keluarganya.
bahwa saya lahir di Jakarta itu sih kebetulan. Mau saya ndak pesen, terima jadi, mau bilang apa? Kalau boleh pesan, saya minta merojol di sini. Makanya benar yang disampaikan Anda Jeffrey tadi, ibu-ibu ini mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Bu, ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Beliau angkat derajat kaum perempuan. 14 abad yang lalu bukan Arab, dunia nasib perempuan kelabu, menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan, alat pemuas nafsu, harganya murah. Ini loh Pak, sebelum Rasulullah datang ini murah ini. Sebelum Rasulullah datang murah. Di Jawa raja-raja sebelum kenal Islam ngumpuli perempuan seenaknya loh, selirnya 30, 40 dilecehkan. Ya Bu. Di Turki, sultan-sultan Turki seenaknya ngoleksi perempuan, harem ratusan perempuan. Di Cina, kaisar terakhir dinasti Ming bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Istrinya 1000. Innalillahi. Saya cuma mikir itu raja, kalau istrinya 1000 kapan pakai kolor raja itu? Bu, dilecehkan. Datang Rasul, An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan baik negara, kalau rusak perempuan hancur negara. Diangkat derajat kaum perempuan. Lalu Rasul ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Coba diangkatnya derajat kaum ibu. Ibumu, bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali, ibu 3, bapak 1 bapak. Ngitungnya jadi kerok begini gitu. Anak-anak remaja, pemuda yang hadir, bahkan kita semua, ayo bayangkan wajah ibu kita masing-masing. Mau dibayar dengan apa? Semua harta kita kumpulkan, tidak akan pernah sanggup membalas jasa ibu. Ya, kata Ustaz Jeffrey tadi, ibu kita itu sejak ngidam sudah kita siksa, muntah tiap jam, gitu. Yang dipengenin yang nggak musim. Namanya orang idam itu kan aneh, tengah malam kepengen megang kepala kereta, jorok bener sih orang lagi. Udah saya singkat. Saat melahirkan pilihan mak cuma 2, kalau tidak hidup mati, mau dibalas dengan apa? Kumpulkan semua harta yang kita miliki, tidak akan pernah sanggup membalas itu. Saat melahirkan, kalau tidak hidup mati, bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah, dilahirkan kita. Bapaknya sih bingung-bingung, tapi kan ngerokok. Wah, namanya pemegang modal. Bu, menjerit kesakitan saat melahirkan anaknya. Ya, menjerit apa tidak? Menjerit, sakit. Bayangkan bapak masuk 3 on keluar 3 kilo, bagaimana tidak menjerit? Tidak imbang nih, nanti pulang banyak yang imbang nih saya rasa. Bu, sejak kita lahir sampai akil balik, apa kerja kita? Ngurangi kesenangan emak, tidurnya kurang. Ya, anak sakit dia lebih parah. Anak tidak bisa tidur, dia tidak tidur. Kita emak sedang makan enak-enak, kita di pangkuannya, apa marah emak? Enggak, malah bilang, aduh anakku tainya cakep bener, tainya cakep. Anak tuh, emak tuh kalau nimang anak, saya lihat anak raja, anak raja katanya, padahal hitam korengan, anak raja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ngomong apa saya tadi? Rukun kepada sesama, rukun kepada sesama.
Kita bersyukur ada Jam'iyah Mahabbatur Rasul. Sekarang ini soalnya banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa jadi contoh. Memberi contoh mudah, menjadi contoh yang sulit. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, idola kita tidak lain baginda Rasul. Akhlak kepada sesama. Saya nggak merasa sebagai tamu, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Soal saya lahir di Jakarta itu kebetulan. Yang kebetulan nggak usah diributkan toh. Warna kulit seperti ini, pesan ndak? Jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita lahir, pesan apa ndak? Jangan ribut soal suku. Potongan seperti ini, pesan apa ndak? Jangan pernah menghina orang. Ya. Jangan pernah menghina orang. Ayo bangun kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Kita hormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Saya ulangi kalimatnya, jangan salah redaksi. Kita hormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Jangan terjebak pada pluralisme dangkal. Oh enggak gitu Pak Zainuddin, gimana musimnya aja. Waktunya maulid ya maulid, nanti Rajab Isra Mi'raj, Desember Natal ya ikut, Waisak ikut, Nyepi hayo. Toleransi itu toleransi yang salah pasang. Kalau tumbuh-tumbuhan namanya toge. Toge itu nggak punya kepribadian, mau ikut-ikutan saja. Ada gado-gado, toge ikut. Ada rawon, toge masuk. Ada asinan, toge nyampur. Makanya toge nggak ada yang lurus. Bengkok semua toge itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah seperti sudah diajarkan dalam kita sholat berjamaah. Di tengah kita mengalami krisis idola, kita hidupkan kembali idola, semangat kita untuk mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah 1:30. Saya kira inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan majelis Mahabbatur Rasul ini berjalan terus membina umat, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah dan kecintaan kepada Islam. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.